warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Jepang, Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka bersama Bapak Duta Besar bersama Ibu juga, Ketua Yayasan Masjid Istiqlal Osaka, hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, dan saya sungguh berbahagia menyaksikan pembukaan Masjid Istiqlal ini sebagai masjid kebanggaan kita semua, masjid pertama dan terbesar di Jepang yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin juga masjid yang pertama diresmikan oleh wakil presiden di luar negeri. Saya mengapresiasi sumbangan pikiran, material, tenaga untuk kepentingan umat Islam di daerah ini, dan semangat kegotong royongan, semangat ta'awuniyah di antara para pengurus dan para jamaah di sini. Masjid Istiqlal ini akan menjadi bangunan sejarah penanda kontribusi masyarakat Indonesia bagi Islam dan masyarakat Muslim di Jepang, khususnya di Osaka. Kita patut bersyukur karena Masjid Istiqlal Osaka ini dapat berdiri di pusat kota Osaka dengan lokasi di daerah premium kota dan mampu menampung hingga 1.500 jemaah. Saya sampaikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah Jepang, khususnya Gubernur Osaka, yang telah memberikan dukungan atas pendirian masjid ini, dan tentu kepada Duta Besar Indonesia di Jepang, Pak Heri Ahmadi, dan juga Ibu Konjen di Osaka. Hadirin sekalian yang terhormat, keutamaan membangun masjid telah dijelaskan dalam Al-Quran. Sedekah membangun masjid menjadi salah satu jalan menuju surga, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Sebenarnya Allah nggak perlu pinjaman, ya, itu hanya ungkapan, yaitu memberikan pinjaman untuk membangun agama Allah. Nanti Allah balas. Sebenarnya itu untuk kepentingan kita sendiri. Allah menahan dan Allah melapangkan rezeki
dan kepadanya kamu dikembalikan. Orang yang membangun dan memakmurkan masjid digolongkan sebagai orang-orang yang beriman dan tanda orang yang beriman. Seperti juga dicantumkan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena itu masjid yang sudah dibangun itu harus dimakmurkan. Jangan seperti orang membangun tempat jenazah, keranda. Orang mau membangun keranda, tapi setelah membangun tidak ada yang mau masuknya. Jadi jangan membangun masjid tapi tidak mau isinya untuk memakmurkan. Jadi masjid ini jangan seperti keranda, dibangun tapi nggak ada yang mau masuk. Nah, saya kira itu penting, dan itu tanda orang yang beriman. Salah satu orang beriman itu memakmurkan masjid. Iman itu bukan hanya syahadat. Iman itu al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu ada 70 atau 60 lebih cabangnya. A'la syahadatu an la ilaha illallah. Tertinggi baca syahadat kepada Allah, syahadatu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Yang paling rendahnya itu menghilangkan duri atau apa yang ada di jalan mengganggu. Jadi di jalan mengganggu itu iman. Jadi iman itu bukan hanya syahadat, tapi iman itu berbagai, lebih dari 70 atau lebih dari 60. Memakmurkan masjid, mencintai sesama, itu orang iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang mukmin itu tidak dikatakan iman kalau belum mencintai saudara seperti dirinya sendiri. La yazni zani wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina kalau dia itu beriman. Artinya orang beriman itu tidak akan berzina. Wa la yasruqu sariqu wa huwa mu'minun. Dan tidak akan mencuri kalau dia beriman. Artinya orang beriman. Innama kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang mukmin itu kalau dipanggil kepada Allah, jawabnya cuma satu, sami'na. Itu jawab orang beriman, bukan sami'na wa malesna, wa antarna, wa antukna. Itu bukan ucapan orang mukmin. Masjid adalah salah satu simbol kebesaran agama Allah. Oleh karena itu dia dikatakan sebagai syiar Allah. Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah ayudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim, yang niaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza habballahu 'abdan ja'alahu qayyima masjidih wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hamamin." Jika Allah senang terhadap seorang hambanya, menjadikannya pengurus masjid. Jadi kalau jadi pengurus masjid itu artinya dia dicintai oleh Allah. Dan jika Allah membenci hambanya,
menjadikannya petugas kolam renang yang tanpa hiburan, yang melanggar syariat, kolam renang yang tidak syar'i ya. Nah, itu riwayat Ad-Dailami. Keutamaan membangun masjid bahkan tidak hanya berlaku untuk masjid yang besar dan megah, tapi juga mencakup masjid yang kecil sederhana. Membana lillahi masjidan saghiran kana atau kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah. Tadi saya lihat ada tulisannya itu di situ. Barang siapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, Allah membangunkan baginya rumah di surga. Amin. Semuanya yang ikut berpartisipasi, semuanya dibangunkan rumahnya di surga, insyaallah. Sejak zaman Rasulullah SAW, peran masjid sangat krusial bagi umat. Masjid selain dipergunakan untuk salat, berzikir, beriktikaf, juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi dan sosial budaya bagi umat. Fungsi masjid semakin berkembang di dunia modern ini. Saya mengharapkan masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik dalam pengembangan konsep maupun praktiknya. Tadi saya dengar akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi, akan kegiatan juga halal, ya, itu bagus sekali. Saya menyambut baik rencana Masjid Istiqlal Lusaka untuk membangun madrasah dan klinik. Selain menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah di Jepang, sehingga Masjid Istiqlal ini tidak hanya megah secara fisik, tapi turut menjadi pusat kemajuan peradaban Islam. Saya juga harapkan Masjid Istiqlal ini dapat menjadi etalase citra dan wajah Islam yang sebenarnya, yang menyejukkan, toleran, maju dan damai. Karena memang ajaran Islam ini adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'ala al-hikam wa musalih al-ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba. Wa hiya 'adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil, jadi tidak ada yang tidak adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Selain itu maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, kepada penyimpangan. Wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, lawannya rahmat. Dari kasih sayang kepada kebencian dan permusuhan. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariat, bukan. Wa in udkhilat fiha bit-taqwim, walaupun dikatakan itu syariat melalui tafsiran-tafsiran, takwilan-takwilan, sebenarnya itu bukan syariat. Syariat itu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmat Allah di antara makhluknya.
wa dhilluhu fi ardihi, dan naungan Allah di buminya. Itulah syariat. Wa hikmatuhu dallatu ala alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan syariat itu adalah hikmat Allah, menunjukkan kebenaran, menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Dan juga syariat itu adalah insaniyatun kulluha, seluruhnya kemanusiaan, dan juga seluruhnya adalah samahatun kulluha, semuanya toleran. Itu adalah Islam itu kata para ulama begitu. Oleh karena itu, jadikan masjid ini wajah Islam yang sebenarnya, dan juga wajah daripada Indonesia, ya, di Jepang khususnya, dan itu di dunia pada umumnya. Saya titip pesan pada seluruh DKM Masjid Istiqlal Pusaka dan badan pengelola agar menjadi masjid, agar menjaga Masjid Istiqlal ini dikelola secara profesional sehingga tetap indah, bersih, makmur demi kepentingan peribadatan dan kesejahteraan umat. Sekali lagi saya hargai berbagai upaya yang akan dilakukan, termasuk juga tadi ada travel haji dan umrah, dan hal-hal yang saya kira membawa kemaslahatan dan kebaikan. Dan pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi, dan melalui duta besar dan konjen, insyaallah kita akan terus mendorong, membantu berbagai hal. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah membalas upaya-upaya yang telah dilakukan, dan ini merupakan dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita semua di Osaka dan juga di Jepang pada umumnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Masjid Istiqlal Osaka dibuka secara resmi. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa tawfiqi illa billah. Mastata'tu wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.